Perkenalkan, nama saya Teguh Suramanes Tepu dengan NIM 21030631. Saya berasal dari Prodi Peternakan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang pada telur untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sintesis yolk. Nah, pembentukan atau sintesis komponen yolk yang disebut juga dengan vitellogenesis berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Nah, sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk, yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Nah, ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau vitellogenin. Di dalam folikel terdapat lipofitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Nah, setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Berikutnya itu sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum. Nah, proses ini akan membutuhkan waktu selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Berikutnya yaitu sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Nah, dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Nah, berikutnya yaitu komposisi yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Pada telur yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofitelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk yaitu polisakarida dalam bentuk mannose-glukosamin. Berikutnya yaitu komposisi albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucid 11%, ovoglobulin 8%, lisomin 3,5%, dan ovomucin 1,5 hingga 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, dan ovoinhibitor 0,1 hingga 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, papan inhibitor 0,01%. Berikutnya itu komposisi kerabang. Umumnya, setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya, cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Nah, cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik.
Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang dan lapisan mamila, serta lapisan membrana. Demikian tugas ini saya buat. Sekian dan terima kasih.